Ya, dan pemirsa untuk mengetahui kondisi kedua korban saat ini dan perkembangan kasus balita kakak beradik yang dianiaya oleh orang tua asuhnya, kami sudah terhubung bersama dengan Kapolres Jakarta Utara, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan. Selamat pagi, Pak Gideon. Selamat pagi, salam presisi. Pak Gideon, sampai saat ini kondisi korban seperti apa, Pak? Informasi terbaru, Pak. Baik, terima kasih. Kami informasikan kondisi korban atas nama anak yang berumur 1 tahun 8 bulan atau tidak kurang lebih 2 tahun. Kemarin sudah melakukan tindakan medis, operasi di bagian kepala dan saat ini sudah siuman, sudah lebih baik. Lalu untuk yang kedua yang berumur 4 tahun juga dalam masa perawatan, tapi secara umum kondisinya sudah membaik. Ya, kalau mengenai perkembangan kasus sampai saat ini seperti apa, Pak? Apakah memang orang tua asuh ataupun pelaku ini juga sudah diamankan oleh pihak kepolisian? Sudah kami melakukan penahanan terhadap 2 orang pelaku, yaitu sepasang suami istri berinisial ADT dan TAS. Suami berumur 32 tahun dan istrinya berumur 21 tahun. Baik. Jadi mereka melakukan penganiayaan terhadap kedua anak tersebut. Oke. Kalau mengenai kronologis kejadian bisa terungkap begitu ada penganiayaan oleh 2 balita kakak beradik ini apakah benar berdasarkan informasi dari pihak rumah sakit, petugas medis, Pak? Betul, kami mendapatkan informasi dari petugas rumah sakit di Rumah Sakit Umum Pekerja yang sebelumnya kronologisnya seorang wanita itu membawa korban yang berumur 2 tahun tadi ke puskesmas. Lalu dari puskesmas ditanya kenapa anak ini, mengatakan terjatuh. Tapi karena ada diduga, ada kecurigaan, ada kekerasan, maka dari puskesmas pembantu Sukapura kemudian melakukan merujuk kepada Rumah Sakit Pekerja di Jakarta Utara. Lalu dari dokter yang memeriksa di rumah sakit juga mendapatkan kecurigaan adanya kekerasan terhadap anak ini karena ditemukan beberapa lebam di badan, maka kemudian menginformasikan kepada kami Polres Metro Jakarta Utara, lalu Polres Jakarta Utara koordinasi langsung dengan rumah sakit dan kemudian menemukan bahwa persis ada kekerasan terhadap anak tersebut. Dan yang menarik adalah ketika kita melakukan pengamanan terhadap kedua tersangka awalnya, tersangka tidak menceritakan ada korban yang lain. Bahkan tersangka cenderung menutupi peristiwa itu dengan menunjukkan TKP yang berbeda. Alasannya adalah untuk menyembunyikan satu korban yang lain. Tetapi kemudian kita melakukan interview terus-menerus mendalam dan kita mendapatkan bahwa TKP yang sesungguhnya adalah di rumah tersangka. Satu peta itu, kemudian ketika kita masuk lagi ke rumah tersebut, mendapatkan seorang anak yang berumur 4 tahun, itu dalam kondisi yang memprihatinkan, ya, dehidrasi, kemudian mengalami beberapa luka, dan barulah kemudian tersangka mengakui bahwa melakukan penganiayaan terhadap 2 anak. Oke, Pak, kami mendapatkan informasi bahwa korban ini juga sempat disuruh untuk mengorak-ngarik sampah begitu, Pak. Apakah benar, Pak? Kehidupan sehari-harinya, ya, mungkin dalam kehidupan sehari-harinya, detailnya kami belum persis mendalam, tetapi 2 anak ini kan kakak beradik dalam umur yang tidak terlalu jauh, ya, 2 tahun, sehingga dalam kehidupan sehari-harinya mungkin dieksploitasi seperti itu, nanti kita lakukan pendalaman. Baik, kami tunggu proses hukum selanjutnya dari pihak kepolisian, langkah selanjutnya, dan kami berharap pelaku ini bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Terima kasih banyak Pak Gideon atas waktunya di Kabar Utama Pagi. Selamat pagi, Pak. Baik, terima kasih, selamat pagi. Ya, pemirsa, kami jeda terlebih dahulu, usai jeda kami kembali saat lagi untuk